Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 29 September 2025 dengan tema Misi Inisiatif yang diambil dari Yohanes 4 ayat yang keempat hingga ke-7. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Beberapa waktu yang lalu, saya memesan transportasi online dengan titik jemput dari GKJ Cibinong menuju satu tujuan. Saat saya naik, Bapak ojol itu bertanya, "Mbak, kerja di situ ya?" Saya menjawab, "Iya Pak, sering jemput di sini juga ya?" Beliau menjawab, "Iya Mbak, saya sering ambil penumpang di situ. Senang kalau penumpang ramah dan sopan." Sepanjang perjalanan, Bapak ojol itu bercerita tentang pengalamannya membawa penumpang, lengkap dengan suka dan dukanya bekerja sebagai ojol. Ketika sampai di tujuan, saya mengembalikan helm dan berkata, "Pak, semangat ya kerjanya, Tuhan Yesus memberkati." Reaksi yang masih saya ingat adalah senyumannya yang cerah sambil berkata, "Iya Mbak, Tuhan berkati juga." Padahal beliau bukan seorang Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali sebuah percakapan yang menjadi berkat membutuhkan inisiatif. Sama seperti Yesus yang berinisiatif memulai percakapan dengan perempuan Samaria dalam bacaan Alkitab kita tadi. Yesus tidak menunggu perempuan itu menghampirinya dan tidak menunggu perempuan itu berubah menjadi lebih baik, baru kemudian mendekatinya. Justru Kristuslah yang mengambil langkah pertama. Bahkan dalam ayat 4 dikatakan bahwa Yesus harus pergi ke Samaria, yang menunjukkan bahwa pertemuan itu memang bagian dari rencananya. Walaupun Yesus tahu perempuan itu adalah seorang bezina yang dijauhi dan dibenci banyak orang, ia tetap berbicara dengannya. Dan percakapan itu mengubah hidup perempuan Samaria tersebut. Orang yang hidupnya telah ditransformasi oleh Kristus tidak akan lagi hidup pasif, melainkan aktif dan penuh inisiatif. Transformasi sejati selalu menghasilkan gerakan, sebab kasih Allah adalah kasih yang aktif. Dalam dunia yang berdosa ini, misi Kristus mendorong kita untuk berdamai, mengampuni, dan menjangkau lebih dahulu, meskipun seringkali tidak mudah atau nyaman. Hidup yang telah dijamah Kristus akan bergerak keluar, bukan hanya menunggu kesempatan, melainkan menciptakan kesempatan. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang. Tetapi ketika Kristus menggelisahkan hati kita, bersiaplah untuk melangkah lebih dahulu. Senantiasalah berdoa, memohon petunjuk serta kemampuan dari Allah, agar setiap langkah inisiatif kita dipakai untuk menjadi berkat. Misi kita adalah meneladani Kristus dengan inisiatif yang digerakkan oleh kasih, bukan sekadar reaksi terhadap situasi. Mari kita berinisiatif mengerjakan misi Allah.